Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi masalah etis seputar konsumen. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Patar Said Ahmad Sinaga, NPM 20010011018, Dinda Adelvi 200106014, Putri Auliasari 1901061009, Rizka Amelia 1901061030, Raga Agung Bangsawan 1901 06 10 31. Selamat menyaksikan. Berikut ini ada beberapa perhatian untuk konsumen. Yang pertama, hak atas keamanan. Konsumen berhak atas produk-produk yang aman, artinya produk yang tidak mempunyai kesalahan teknis atau kesalahan lainnya yang bisa merugikan kesehatannya atau bahkan mengancam jiwanya, seperti adanya obat pengawet pada makanan, mainan anak, dan lain-lain. Yang kedua, hak atas informasi. Konsumen berhak mengetahui segala informasi yang relevan mengenai produk yang dibelinya, baik apa sesungguhnya produk itu maupun bagaimana cara memakai yang benar dan resiko yang ditimbulkan dari produk tersebut. Yang ketiga, hak untuk memilih. Konsumen berhak untuk memilih antara berbagai produk dan jasa yang ditawarkan. Kualitas dan harga produk bisa berbeda, sehingga konsumen berhak membandingkannya sebelum mengambil keputusan untuk membelinya. Yang keempat, hak untuk mendengarkan. Konsumen berhak keinginannya tentang produk atau jasa didengarkan dan dipertimbangkan, terutama keluhannya, dan produsen harus menerima baik keluhan tersebut. Hak ini merupakan hak legal yang dapat dituntut di pengadilan. Yang kelima, hak lingkungan hidup. Melalui produk yang digunakannya, konsumen memanfaatkan sumber daya alam. Konsumen berhak bahwa produk dibuat sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu lingkungan atau merugikan keberlanjutan proses alam. Dan yang terakhir, hak konsumen atas pendidikan. Konsumen mempunyai hak untuk secara positif dididik ke arah baik, terutama di sekolah dan melalui media massa. Masyarakat harus dipersiapkan menjadi konsumen yang kritis dan sadar akan haknya. Tanggung jawab untuk produk yang aman. 1. Teori kontrak. Menurut pandangan ini, hubungan antara produsen dan konsumen sebaiknya dilihat sebagai semacam kontrak dan kewajiban produsen terhadap konsumen didasarkan atas kontrak itu. Jika konsumen membeli sebuah produk, ia seolah-olah mengadakan kontrak dengan perusahaan yang menjual produk tersebut. Transaksi jual beli itu harus dijalankan sesuai dengan apa yang tertera dalam kontrak itu. Dan hak pembeli maupun kewajiban penjual memperoleh dasarnya dari apa yang tertera. Kedua, teori perhatian semestinya. Berbeda dengan pandangan kontrak, pandangan kedua ini tidak menyetarakan produsen dan konsumen, melainkan bertolak dari kenyataan bahwa konsumen selalu dalam posisi lemah, karena produsen mempunyai jauh lebih banyak pengetahuan dan pengalaman tentang produk yang tidak dimiliki oleh konsumen. Yang ketiga yaitu teori biaya sosial. Teori biaya sosial menegaskan bahwa produsen bertanggung jawab atas semua kekurangan produk dan setiap kerugian yang dialami konsumen dalam memakai produk tersebut. Hal itu juga berlaku jika produsen sudah mengambil semua tindakan yang semestinya dalam merancang serta memproduksi produk bersangkutan, atau jika produsen sudah mengingatkan kepada konsumen tentang resiko yang ditimbulkan dari produk tersebut. Teori ini terlalu berat sebelah dengan membebankan segala tanggung jawab kepada produsen. Selanjutnya, saya Ragam Bangsawan akan menjelaskan tentang tanggung jawab lainnya. 3 kewajiban moral lain yang masing-masing berkaitan dengan kualitas produk, harganya, dan pemberian label, serta pengemasan. Yang pertama, kualitas produk. Kualitas produk yang kita jual baik dan dapat diterima sesuai dengan harganya. Kedua, harga. Harga di sini kita bertanggung jawab atas harga yang kita tawarkan. Yang ketiga, pengemasan dan pemberian label. Reskrimsus Polda Jatim gerbek pabrik makanan ilegal di Taman Sidoarjo. Sidoarjo, investigasi today.
Tim Satgas Pangan dari Direskrimsus Polda Jatim, pabrik makanan ringan ilegal berbahan baku tawas dan bumbu penyedap kadaluarsa beromset 300 juta per bulan di gudang UD Davis di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Taman, Kamis 14 Maret 2019 kemarin. Dalam penggerebekan itu, selain mengamankan Divi, pengelola pabrik asal Kendang Sari, Surabaya, petugas menyita ratusan ton makanan ringan siap kirim. Petugas juga menyetel belasan mesin produksi untuk disita serta bahan baku yang ada. Dari hasil pemeriksaan polisi, diketahui produksi makanan ringan itu berbahan baku tawas dan bumbu penyedap kadaluarsa. Pabrik ini sudah 3 tahun beroperasi, kata Direskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol A. Yusef, usai di sela-sela penggerebekan. Barang yang sudah diproduksi, tambah Yusef, dikirim ke daerah kota-kota besar di Jawa Timur seperti Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Jember, dan kota lainnya. Dalam produksi, baik pabrik makanan ringan ilegal ini bisa memproduksi 500 ton per bulan dengan omset sekitar 300 juta. Rincinya, Kombes Pol A. Yusef menghimbau kepada warga untuk berhati-hati dan waspada dalam membeli makanan ringan untuk anak-anaknya. Untuk kepentingan pemeriksaan, pabrik tersebut harus ditutup. Untuk 8 karyawan dan pengelola pabrik diamankan untuk menjalani proses lebih lanjut, tegasnya. Studi kasus. Pelanggaran ini dilakukan oleh salah satu produsen di daerah Sidoarjo dengan memproduksi jajanan yang menggunakan bahan kadaluarsa. Dalam memproduksi suatu barang, produsen tidak hanya memperhatikan hasil dan biaya, melainkan juga harus mengutamakan keamanan produk. Terjaminnya keamanan produk merupakan salah satu pemenuhan terhadap hak konsumen atas keamanan. Masalah etis semacam ini seringkali terjadi karena produsen hanya mengutamakan biaya yang rendah demi mencapai keuntungan yang besar. Sama halnya seperti yang dilakukan pabrik ilegal di Sidoarjo ini. Selain pabrik tersebut merupakan pabrik ilegal yang artinya tidak memiliki izin usaha khusus untuk membuka suatu pabrik. Bahan yang digunakan pun jelas-jelas melanggar hak atas keamanan konsumen karena menggunakan bahan kadaluarsa yang berbahaya bagi kesehatan. Produsen juga mengemas produk dan memberikan label serta memproduksi barang tanpa ada izin sehingga pada dasarnya produk tersebut juga termasuk dalam produk ilegal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Kesimpulan dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan mengenai masalah etis seputar konsumen, yaitu: pertama, perhatian untuk konsumen. Kedua, tanggung jawab produsen untuk menyediakan produk yang aman. Ketiga, tanggung jawab lainnya terhadap konsumen. Ada pula hak-haknya, yaitu pertama, hak-hak konsumen, hak atas keamanan, hak atas informasi, hak untuk memilih, hak untuk didengarkan, hak lingkungan hidup, dan hak konsumen atas pendidikan. Pandangan dasar teoritis hubungan antara produsen dan konsumen. Teori pertama, teori kontrak, di mana saling mengikat. Kedua, teori perhatian semestinya. Ketiga, teori biaya sosial. Ya, sekian. Saya akan melanjutkan ke Dinda. Saran. Karya ini adalah hasil buatangan penulis yang masih sangat kurang ilmu pengetahuan, dan penulis juga sangat menyadari bahwa dalam penulisan karya ini masih menyisakan banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, sebagai penulis kami memohon kerendahan hati dan para pembaca untuk memaklumi kekurangannya, dan diharapkan kesediaannya untuk memberikan kritik yang bersifat konstruktif untuk menjadi bahan evaluasi bagi penulis agar di kemudian hari dapat menulis dengan lebih sempurna. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum